datang di Satpol PP Kota Magelang, garda terdepan dalam penegakan perda dan ketertiban umum. Pastinya kalian ingin tahu apa saja sih job desk dari Satpol PP. Yuk simak video kami. Baik, perkenalkan diri, nama saya Ian Nur Cahyo Wibowo, selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum, Keterangan Masyarakat dan Bimbingan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamung Praja Kota Magelang. Di Satpol itu ada dua bidang, karena fungsinya Satpol adalah penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sekaligus menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan bimbingan masyarakat. Itulah tugas fungsi Satpol. Makanya ada dua bidang penegakan perda dan bidang di tempat kami bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan bimbingan masyarakat. Baik, ya kalau kita berbicara tertib, tentram, masyarakat terlindungi adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ketertiban adalah suatu kondisi di mana suatu wilayah tidak ada pelanggaran terkait dengan peraturan daerah. Itu kan tertib, ya kan? Dari ketertiban itu menjadikan suasana apa? Tentram. Ketika tentram berarti ada suatu apa? Ada suatu perlindungan masyarakat lah. Ketertiban itu bisa kita pilih, kita pisah berdasarkan peraturan daerah yang di Kota Magelang. Perda di Kota Magelang cukup banyak. Nah, kita mengacu dalam suatu perda di Kota Magelang, peraturan daerah Kota Magelang nomor 6 tahun 2015 terkait dengan ketertiban umum. Apa saja ketertiban umum itu? Banyak. Ya, contoh kecil adalah begini. Terkait dengan pemanfaatan ruang publik atau fasilitas umum, yang notabene contoh kami bilang trotoar. Trotoar itu kan difungsikan untuk pejalan kaki, yang notabene adalah fungsinya murni untuk pejalan kaki. Tapi ketika ada dialihfungsikan untuk kegiatan lain, berarti ada sesuatu apa? Ada suatu gangguan ketertiban. Nah, kita harus bisa memahamkan bahwasannya trotoar itu adalah fungsinya untuk pejalan kaki, bukan untuk yang lain, kecuali di trotoar itu dilakukan untuk kegiatan yang mendapatkan izin dalam hal itu. Nah, itulah salah satu kecil dari arti ketertiban. Jadi ketertiban itu adanya suatu kondisi wilayah yang tidak adanya pelanggaran terkait dengan peraturan. Berarti kan dari tugas dan tanggung jawab Bapak ini mengarah pada perda tersebut ya? Ya, di peraturan daerah. Karena kami harus menegakkan peraturan daerah. Di peraturan daerah itu banyak yang harus kami lakukan. Satu, terkait dengan mengenai perda lingkungan hidup, perda terkait dengan reklame, perda dengan pedagang kaki lima, dan masih banyak perda lain yang kami ampu. Nah, dasar kami adalah mendasari dari peraturan daerah yang ada di Kota Magelang, karena tugas fungsi Satpol PP adalah penegak perda sekaligus menyelenggarakan ketertiban umum, keterangan masyarakat dan bimbingan masyarakat. Nah, itulah sebagai dasar kami ketika kami melakukan tugas ke lapangan. Jadi kegiatan yang kami lakukan kalau semua melihat dalam kesehatan adalah biasanya mesti patroli wilayah. Kami patroli semua etalase kota, jalur-jalur protokol termasuk hukum, ada nggak terkait dengan pelanggaran perda. Nah, ketika ada, berarti kami harus hadir untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang notabene harus kita pahamkan bahwasanya ada suatu pelanggaran yang dilakukan dan harus dilakukan suatu pembinaan, konteksnya pembinaan. Jadi kita kelakukan pembinaan, penyuluhan, termasuk ketika sudah dibina, diperingatkan tidak ada suatu upaya perubahan, berarti harus ada penindakan. Ya, pasti ada dan harus ada, karena fungsi kita adalah fungsi kolaborasi, tidak bisa kita berdiri sendiri. Sebagai contoh kecil, ada pelaku UMKM ya, pelaku UMKM dia tidak menempati shelter atau menempati non shelter. Non shelter itu sebenarnya belum dibijaksanaan atau belum diizinkan untuk dilakukan aktivitas pemantauan UMKM. Nah, kami harus koordinasi dulu dengan OPD teknis yang mengampu UMKM di mana. Nah, mereka harus membina dulu, dilakukan pembinaan. Ketika mereka dibina tidak bisa dan tidak mau ditempatkan, berarti kami hadir untuk melakukan tahapan pembinaan sesuai dengan fungsi kami. Ketika kita bina tidak bisa, berarti kami tertibkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penertiban itu masih tujuannya apa? Untuk bisa mengatur. Karena semua harus diatur. Kalau tidak diatur, nanti ada situasi kondisi yang tidak tertib. Ada masakan yang dirugikan. Makanya fungsi kolaborasi itu menjadi penting ketika kami ke lapangan. Dan ketika kita lapangan, kita mengatur SOP yang kami miliki. Dengan OPD manapun, baik OPD di lingkup dinas di lingkup Kota Magelang ataupun di saya sampai kepolisian atau dari
TNI. Kami ada kolaborasi seperti itu. Baik, kalau penegakan hukum kan berarti ada di ranah kepolisian. Kalau kami di ranah penegakan peraturan daerah, jadi tidak masuk ranah hukum, ya kan? Tantangannya jelas, masyarakat yang notabene sering berhadapan dengan kita adalah masyarakat pengais rezeki atau masyarakat yang melakukan aktivitas untuk menafkahi keluarga dalam bentuk kegiatan usaha. Tapi terkadang usaha itu usaha yang notabene belum mengikuti kaidah-kaidah aturan yang ada. Apa yang menjadi tantangan adalah satu, jelas kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat yang notabene sebenarnya bukan pelanggar. Mereka itu bukan pelanggar bahasa kami. Mereka adalah mitra kerja kami yang harus kita berikan pemahaman dengan baik. Nah, ketika masyarakat notabene melanggar itu belum mengetahui regulasi aturan kan akan mendepankan apa yang menjadi pendapatnya pribadi dia. Pasti akan melakukan suatu adu argumentasi kepada kami. Intinya kenapa kami dilarang, kenapa tidak boleh, kok dia boleh, kenapa kami tidak. Nah, disitulah kami ada untuk memahamkan. Sebenarnya bukan masalah dilarang jualannya, tapi yang dilarang adalah tempat ruang yang sebenarnya tidak diperuntukkan aktivitas berjualan. Itu kalau PKL ya. Terus kalau contohnya ada lagi terkait dengan penertiban bangunan liar, ya kan? Bangunan liar berarti konteksnya dia tidak berizin, ya kan? Tapi dia menempati ruang itu. Karena dia sudah merasa nyaman, sudah menempati mungkin berapa lama dalam jangka waktu. Pada kita mau melakukan penertiban sesuai dengan keperuntukan orang, mereka pasti akan melawan, ya kan? Bisa melawan secara argumen atau bisa jadi secara fisik. Tapi harapan kami tidak pernah terjadi perlawanan secara fisik karena ke depan kita adalah mengedepankan sapul yang selalu humanis dan persuasif. Nah, tantangan-tantangan yang sebenarnya atas ketidaktahuan mereka atas aturan yang ada di pemerintah Kota Magelang terkait dengan peraturan daerah. Nah, kenapa kami harus hadir kepada masyarakat yang notabene dalam tanda kutip dia pelanggar? Ya tadi itu, sebenarnya mereka tidak tahu aturan-aturan seperti apa. Makanya kami menyampaikan ada aturan-aturan yang dipedomani kepada semua masyarakat yang melanggar terkait dengan peraturan daerah. Contohnya ruang terbuka hijau, ya kan? Ruang terbuka hijau dimanfaatkan untuk menempatkan barang-barang milik pribadi, itu kan tidak boleh. Nah, kami harus menyampaikan ruang terbuka hijau fungsinya apa? Untuk penghijauan, tidak boleh untuk pemanfaatan di sektor yang lain. Tapi kan terkadang masyarakat karena mungkin tempat tinggalnya berkaitan dengan ruang terbuka hijau, dia menempatkan barang-barang pribadi di ruang terbuka hijau. Karena jadinya apa? Suatu keindahan tidak terjadi. Makanya di satwa ada fungsi ketiga, pemanfaatan kebersihan, keindahan dan ketertiban. Ya tadi itu, ketika suasana bersih, dipandang indah, semua pasti tertib. Makanya 3 unsur itu harus kami jaga. Seperti itu. Nah, tantangan paling berat adalah terkait dengan tadi itu, objek pelanggaran tadi belum tahu terkait dengan peraturan. Jadi yang namanya sosialisasi pasti kita sampaikan. Jadi setiap tahun Satpol itu melakukan kegiatan namanya sosialisasi kepada mitra kerja kita. Kenapa kita sebut mitra kerja? Karena kita berhadapan dengan masyarakat seperti contohnya para pelaku usaha UMKM, terus para pelaku jasa reklame, ya kan? Itu kan harusnya semua dengan kita. Sosialisasi kita lakukan secara konvensional dan tatap muka atau melalui media sosial yang kita miliki dan kita sampaikan terkait dengan peraturan daerah pasal berapa mengapa. Contohnya traffic light ya, traffic light atau persimpangan jalan. Itu kan jelas tidak boleh dilakukan aktivitas seperti meminta-minta, mengamen atau menjajakan barang-barang lainnya. Boleh dilakukan di sana untuk aktivitas sosial atas dasar izin, ada izin, semua harus berizin. Makanya kunci melakukan aktivitas semua adalah izin. Ketika belum ada izinnya, pasti ada sesuatu yang dilanggar. Makanya seperti di traffic light tidak boleh ada aktivitas mengamen, meminta-minta, termasuk di ruang publik tidak boleh, karena itu mengganggu ketertiban. Nah, kembali kepada objek mitra kerja kita, pelaku UMKM yang paling sering dilihat teman-teman dunia, pasti kita berikan pembinaan dulu. Kita sampaikan, Bapak Ibu, ini ruang tidak boleh dilakukan untuk aktivitas jualan. Mohon maaf, ke depan tidak berjualan di sini lagi. Silakan berjualan pada tempat yang sudah disediakan, ruang-ruang sudah disediakan. Ini ruang publik yang benar-benar untuk aktivitas yang lain. Jangan sampai ada masyarakat yang terganggu atau masyarakat yang dirugikan terkait dengan aktivitas Bapak Ibu
Itulah fungsi pembinaan kepada kami, termasuk fungsi sosialisasi. Jadi kami tidak pernah melakukan suatu tindakan sebelum ada namanya sosialisasi atau pembinaan. Jadi tetap ada sosialisasi. Pasti ada. Tidak mungkin mengambil tindakan akhir sebelum ada tindakan awal. Pasti ada namanya pembinaan, ada sosialisasi, termasuk himbauan.